kontak sama dia, terus dia notice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi sama gue, Umam di sini di channel Artutik. Gue pada hari ini balik lagi nih. Aduh, Mas Anggir semua pada sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan dibuka aja maskernya biar kita Ngobrolnya enak, lebih ngobrolnya enak. gitu kan. Ngobrolnya suaranya juga lebih jelas. Oke. Sambil ngerokok. Syukur. Ada apa ini, Mam? Kok balik lagi? Gue balik lagi ke Tangerang di dekat rumah Sangger, angkringannya gitu kan. Gue dikasih jajan mulu. Udah nggak ada jajanan. Udah nggak ada jajanan. Ada ST jajan lagi dibikin gitu. Gue main lagi kesini karena dikasih makan mulu, gue betah ya kan. Iya. Kali ini kita nggak bahas review motor atau test drive, karena kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sama Mas Anggir sebagai ketum dari Smoke Sutra, sama Mas Bagus sebagai member di Smoke Sutra Tangerang. Gue mau ngobrol sama mereka tentang pengalaman mereka di dunia persupermotoan. Sebelumnya gue tahu Smoke Sutra itu pada tahun 2000 berapa sih Mas itu? Pas kita ketemu itu 2019 kalau nggak salah. 19 ya? Cuma after itu berarti after Enif. Iya, sebelum Enif apa setelah Enif? Pas acara Cracker Cianjur. ketemu pertama kali. Ketemu pertama kali. Tapi kita kontek-kontekan di WhatsApp udah Sebelum, lama. iya, Udah sebelum. lama kontek-kontekan sama Mas Bagus. Pertama ketemu. Gue lagi, kita cerita ke belakang dulu kali ya. Gue lagi nongkrong di Puncak di salah satu warung di sana. Kebetulan gue bikin status WhatsApp, gue udah kontak sama dia, terus dia notice WhatsApp gue gitu kan. Dia bilang, "Mas, motormu bareng anak-anak Satria FU itu bukan?" Nah, dia gitu, bener kan sih? Nah, dia ngeliat gue gitu. Pas gue cek, wah iya, di samping motor gue ada FU, rame gitu. Gue tanya, "Emang lu di mana, Mas?" Ngomong bahasa Jawa, gue sosok Jawa gitu. Sosok Jawa yang fase, tapi gue nggak fase gitu bahasa Nggak Jawa. fase. Belum lancar. Tapi gue ngerti kalau dia ngomong bahasa Jawa. Akhirnya gue tanya, "Lu di mana emang, Mas?" "Gue di atasmu sedikit," katanya gitu. Di pinggir warung lagi ngeres, mau ke acara anniversary Cracker Cianjur. Itu waktu itu sama siapa? Piki. Oh, Piki, basis Cikupa. Masih Cikupa. Berangkat malam Sabtu. Malam Sabtu. Acaranya malam Minggu. Jalan-jalan dulu. Oh siap. Jadi gue ketemu di sana. Akhirnya cuma nggak berteman di sosmed doang, bisa langsung ketemu orangnya gitu. Gue ngobrol-ngobrol sama dia. Ya pada saat itulah gue paham Supermoto Trail Tangerang, gitu. Tahu adanya Smoke Sutra. Nah kalau misalkan gue tanya nih ke Mas Anggir, mungkin awal berdirinya Sutra kali ya, yang kita bahas mungkin Smoke Sutra dulu gitu, bisa menjadi referensi gitu. Komunitas-komunitas lain, boleh nggak sih? Boleh. Referensi komunitas-komunitas lain. Ya langsung aja Mas, Ya. ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umam dan tim F2 tim hadir lagi ya kan Yo. di kediaman tercinta. Terus juga ini biasa teman-teman nongkrong di sini anak-anak Sutra, selain di angkringan di Jatiwung, ini di angkringannya Mas Irwan di daerah Wisma Mas, Tangerang Pasar Kemis. Yang tadi kita bicara ya, kita bicara santai lah, ini sebutnya bicara santai, nggak ada gimana-gimana, nggak ada harus gimana-gimana ya. Kini bicara tentang ngobrol santai ya, gitu. spontanitas. Umam tadi memberikan pertanyaan ke Mas, awal berdiri Sutra itu apa gitu. Dulu kita Sutra baru 7 atau 8 orang, termasuk beberapa pengurus yang sudah ada dari sekarang. Itu kita baru 7 orang dulu, namanya KLX DTX 150 Pasar Kemis dulu disebutnya. Oh berarti belum jadi Smoke Sutra? Belum. Masih belum. KLX DTX. Terus di tahun 2015 mulailah terfikir membuat salah satu nama untuk menjadi brand image komunitas sendiri gitu kan. Terus milih tercetuslah nama
Sutra Tangerang. Sutra. Sutra Tangerang. Dulu juga masih independen kita, masih berdiri sendiri. Terus di tahun 2016 melihat beberapa member juga semakin banyak, semakin kesini semakin banyak. Kita inginlah bergabung di salah satu badan besar yang sudah ada di Indonesia gitu kan. Tercetuslah dulu pengen masuk di SMOK, Supermoto Owner Group Indonesia. Iya, kenapa sih Mas Angger lebih milih ke SMOK gitu? Kan ada badan besar di Supermoto Indonesia itu ada SMI, ada Cracker, ada Supermoto Brandal, ya kan? Terus apa lagi sih? Independen pun sekarang ada. Kenapa lebih milih ke SMOK? Gitu? Karena dulu beberapa senior kita, termasuk abang-abang kita, kakak-kakak kita dari kalau di Tangerang tuh sudah ada dulu namanya SMITC. SMITC. Dulu Sutra berdiri pun juga izin sama beliau-beliau. Terus kita juga salah satu dan sekarang jadi kakak terdekat, kakak angkat. Itu namanya Badak Kulon Supermoto. Kita juga dulu izin mendirikan satu nama komunitas ke mereka juga gitu di tahun 2015-2016 kita dulu. Di situ kita bertemu dan minta izin, kita juga Kulon Nuwun lah disebutnya Kulon Nuwun kalau orang bahasa Jawanya, minta izin untuk mendirikan salah satu komunitas di Tangerang gitu. Nah, kenapa tadi Om nanya kenapa mau lebih memilih ke SMOK, karena belum ada dulu di Tangerang ya, khususnya di Tangerang, karena di Banten sudah ada Badak Kulon Supermoto. Badak Kulon Supermoto di Tangerang belum ada nih gitu kan. Nah makanya pengen lah masuk ke SMOK, dan dulu masuk ke SMOK pun juga minta izin juga sama Badak Kulon, boleh nggak nih gitu kan. Dan mereka alhamdulillahnya dulu saya minta izin dengan Mas Bayu Mulyawan sebagai Humas Internasional Badak Kulon dulu, sekarang jadi ketua umum dari Badak Kulon DBKS, sekarang sudah jadi ketua umum. Saya juga dulu izin sama beliau gitu, dan sampai sekarang mereka merespon baik dan mereka juga merangkul kita ya Dok ya. Terus juga minta izin juga dengan Presiden SMOK juga dulu, Om Muhammad Mario dulu. Terus juga minta izin juga dengan Pak Pembina, Pak Sis, kita juga minta izin juga, dan alhamdulillah beliau mengizinkan kita untuk menjadi keluarga besar di sana. Dan gue juga lebih suka sama SMOK Sutra gitu. Namanya unik kalau menurut gue. Unik. Sutra. Kalau Sutra. Pikiran orang kan udah traveling mana-mana gitu. Sutra. Apa sih nih? Gitu. Apa sih nih? Magic gitu ya. Kayaknya ini ya. Sutra lebih magic. Lebih aman kayaknya. Dengan tanda kutip ya, lebih aman kayaknya nih gitu. Iya. Pas gue ketemu Mas Bagus waktu di Puncak, gue itu masih di anggota Triple S. Dulu ada komunitas di dekat rumah gue, Triple S itu kan Supermoto Sawangan Squad. Gue ngobrol-ngobrol sama Mas Bagus, dia bilang, "Mas, gimana sih supaya kompak segala macem?" Gue pokoknya bertanya sama dia. Dia menjawabnya kayak, Sutra juga dulu kayak gitu dari awalnya cuma berapa orang gitu. Mas Bagus cerita. Nah itu bikin gue gimana ya, dia aja bisa gitu dengan awalnya 5 orang, kenapa gue enggak gitu. Mungkin kalau dari sisi umur gue sama Mas Angger sama Mas Bagus ini beda jauh lah. Tapi masa iya sih gue nggak bisa niru apa yang mereka lakuin gitu. Kan kita sama-sama manusia, diberikan otak yang sama gitu. Bener? Diberikan kesempatan yang sama gitu. Waktu ISRD International Supermoto Race Day pada tahun 2019 ya. Itu gue ikut yang di Kota Tangerang. Nah pas kumpul itu kan komunitas-komunitas di daerah Tangerang kan memperkenalkan namanya masing-masing. Dari SMITC, Badak Kulon. Nah pas waktu Sutra disebut gitu, langsung heboh gitu. Menurut gue menjadi sudut pandang, jadi pusat perhatian lah ibaratnya. Pas Sutra disebut, orang-orang langsung mikirnya ke
Goblok. Situ. 18 plus. 18 plus. Kita nggak bisa sebut. Mungkin teman-teman bisa langsung mencirikan gitu. Apa nih gitu. Iya. Tapi lebih bagus kayaknya Durex ya. Nah, kalau misalkan gue nanya nih pengalaman Mas Anggir sama Mas Bagus deh. Dari Mas Bagus dulu kali ya? Boleh, monggo. Pengalaman Mas Bagus di Supermoto itu yang paling pahit itu apa sih? Di dunia komunitas ya? Kalau saya, kalau pahit-pahit sih nggak ada ya. Nggak ada? Nggak ada. Soalnya apa ya? Kebersamaan. Soalnya kita ibarat kata kita lagi susah nih. Ada temen yang nolong, ada temen yang menghibur. Jadi nggak merasa pahit gitu. Oh, nggak merasa pahit. Walaupun beda motor atau gimana? Beda motor. Lain cerita tuh. Beda ya. Nggak jadi pengaruh sih. Beda motor, beda cc. Oh gitu. Nggak jadi pengaruh. Terus yang jadi pengalaman paling manis gitu buat Mas Bagus? Hampir semuanya manis sih. Tapi yang lebih edan yang waktu itu yang touring ke GK tuh yang bareng-bareng. Oh iya. Itu anak-anak basis Cikupa. Anak-anak basis Cikupa yang pada touring ke sono. Saya pernah reading sendirian. Ya mudik. Oh iya. Cerita unik gitu. Iya, unik itu. Ya, cerita. Jadi berangkat ke kampung bareng-bareng. Nah, pas balik sendiri saya. Hari Jumat. Mau pulang nggak? Kan biasanya kalau dari kampung kan pagi, bener-bener pagi, habis subuh berangkat. Ini udah jam 8, belum siap-siap nih. Kayak masih ragu mau berangkat enggak. Akhirnya tanpa apa-apa, ya udahlah berangkat aja besok gawe ini. Tiba-tiba berangkat tanpa ngecek motor, tanpa servis dulu. Tahu-tahu baru nyampe Alas Roban. Motor jebol gara-gara habis oli. Motormu? Itu udah. Itu masih di kontak jam berapa ya? Siang itu ya? Jam 2, jam 3-an lah. Siang itu masih siang. Saya itu yang lebih pahit, HP saya kan habis mati. Baru ngambil HP, belum ada WA. Maksudnya belum saya download gitu WA. Baru kontak melalui Instagram. Waduh, sulitnya. Waduh, itu benar itu sulit itu. Terus gimana? Kan nggak fast respon ya kalau Instagram ya, nggak selalu. Ngontek sini, ngontek sono. Susah gitu. Akhirnya minta pertolongan tuh. Itu enaknya kita di komunitas, kita nggak merasa individu. Di jalan ada yang nolongin. Saya ngontek anak cracker Batang Pekalongan. Batang. Ya. Di situ, Mas minta tolong motor saya mati di daerah Alas Roban. Oh ya Mas, ntar saya share di grup, siapa tahu ada yang di dekat daerah situ. Nggak lama kemudian ada yang nyamperin. Ada yang nyamperin dan nolongin, di step bawa ke rumahnya. Pas lagi bongkar gara-gara olinya habis. Habis diisi oli langsung nyala. Oh gitu doang permasalahannya. Iya, masalahnya oli habis. Untung nggak nge-gym. Oh nge-gym. Tapi ya itu habis nyala langsung jadi kealik 2 tak. Jadi gembur ya. Jadi ngebul. Jadi cerita gibahan sebulan. Cerita unik lah. Cerita unik di komunitas sendiri. Berarti nilai plusnya masuk komunitas itu, lu ada kesusahan dimanapun, insya Allah ada yang bisa membantu. Betul. Kalau Mas Anggir sendiri? Ya kalau pengalaman pahit selama ini sih mungkin nggak ada ya, Mam. Nggak ada pengalaman pahit ya. Kalau dibilang pengalaman pahit ya paling sepahit-pahitnya waktu pas pakai Hilux 150 sih jatuhnya. Itu pahit banget. Oh belum punya si gendut ini. Belum ada si Bangor ini nih. Oh Bangor. Si Bangor. masih Hilux 150 dulu mau hadir di acara Enip-nya Badak Kulon. Enip ketiga kalau nggak salah itu di Sawarna. Jauh juga. Jauh Mang. Jauh. 8 jam coy. Iya, Gojek sini jauh dari Paharun. Iya. Zaman dulu masih ada Apep, dulu masih ada Heru, dulu masih ada Beli ya. Yeah. Masih ada Beli, terus masih ada DT Jaya gitu kan. Yang punya Hilux 2,5 gitu kan. Nah, dulu jalan ke sono pengen silaturahmi gitu kan. Pengen
pengen merayakan lah salah satu kakak punya acara. Kita di acara di Badakulon NIP 3 di Sawarna, itu perjalanan 8 jam. Pengalaman pertama masuk di Gunung Kencana. Itu lepas dari Gunung Kencana berhenti di Indomaret, Mang. Dia tanya aus nih siang-siang ya kan. Orangnya aus ya kan. Orangnya aus. Ada tukang capcin di situ, cappuccino cincau. Capcin disebut anak sekarang capcin gitu kan. Itu nggak beli es cekek. Enggak. Nggak beli es cekek ya. Iya. Nah, beli capcin, tanya lah sama orang capcin. Sama capcin. Abangnya tuh. Mas, dari mana? Dari Tangerang, Pak. Mau kemana emang? Mau ke Sawarna, Pak. Kalau arah Sawarna sebelah mana? Mas tanya dong. Posisi sendiri? Posisi sama teman-teman. Cuma teman-teman lagi pada istirahat di Indomaret. Mas ngobrol tuh sama posisinya rombongan gitu ya. Mas ngobrol sama orang tukang capcinnya. Ngobrol. Mas tanya, Mas Pak, arah mau ke Sawarna kemana? Oh, sono Mas. Dalam lagi. Masih ada 1 jam lagi. Lama kan pikiran Mas. Udahlah istirahat aja dulu gitu. Udah istirahat dulu. Dulu masih ada Dani. Itu Mas boncengan selama 8 jam sama yang sekarang jadi waketumnya Semok Sutra Tangerang. Itu namanya Dani Permana Koswara. Tuh dia. Itu wakil mas sekarang. Dulu punya cerita sama dia. Terus ditanya, Mas lewat mana? Lewat belakang Pak, lewat Gunung Kencana. Wah, lewat Gunung Kencana tadi Mas? Iya, baru tadi ada yang mati. Ada yang mati, gue bilang gitu. Buset, kata gue horor juga nih lewat sini ya kan. Langsung semriwing gitu kan. Merinding langsung ya kan. Waduh anjir, bilang ada yang mati lagi sebelah tadi kan. Terus kata orang Capcin, Mas kalau bisa sebelum maghrib udah sampai sono. Udah tuh, tiba-tiba dapat omongan begitu, masuk semburu-buru nih. Tancap gas di jalan. Lewat salah satu pabrik semen kalau nggak salah. Pabrik semen ya kan, pabrik semen di daerah sono itu paling terbesar. Lewat situ terus lewat ada perbukitan begitu, Mam. Ya mungkin udah fatik ya, kita boncengan kali 150 dengan depan belakang ada bawaan. Tuh nanjak, habis nanjak turun ceritanya tuh. Turun tiba-tiba rem ngeblong. Yang motor masang gitu? Motor Alexa 150 ngeblong. Nyasar. Nyusruk. Jadi nyusruk ke selokan, motor tegak, Mas loncat ke kanan. Mas loncat ke kiri, si Dani loncat ke kanan. Itu motor tegak gitu. Boncengan. Iya, boncengan ceritanya tuh. Iya. Boncengan udah begitu, bukan ditolongin, teman kita pada ketawain. Itulah gunanya komunitas. Ngetawain dulu baru nolongin gitu lah. Ngetawain dulu ada videonya, cuma tahu siapa itu. Ya mungkin jadi kenangan pahit ya, kalau dibilang kenangan pahit, perjuangan juga. Terus juga kalau di 2,5 ini dulu pas acara KBW di Bandung. KBW itu Kawasaki Bike Week. Berarti Al Motor Kawasaki datang di acara tersebut. Itu tergelar waktu pas di Bandungnya ya. 2000 berapa sih? 2019 ya? 2019 apa 18? 18 kayaknya. Sebelum NIP Sutra. Itu ke sono udah jalan malam-malam, motor bawa ketum nge-gym. Itu perjuangan coy. Itu lu perjuangan sama kayak gue ceritanya. Nge-gym oli habis olinya pas lagi di puncak, sebelum puncak itu pas di pom bensin Gadok ya. Pom bensin Gadok, lu ada teman-teman semua lah. Ada saksi. Pas habis di pom bensin Gadok, habis ngeres kita jalan bentar di depan Hotel Melati kalau nggak salah. Hotel Melati. Itu nge-gym, langsung mati. Itu motor langsung ngebul, udah kayak di motor GP kayak Valentino Rossi nge-crash itu mesin engine gitu ya. Gitu. Waduh, itu langsung bet. Wah, sini gimana caranya bawa motor ini sampai Bandung? Akhirnya setut. Sampai Bandung. Betis Betis langsung kaki gajah.
Itu namanya tuh gantian ya dok ya? Gantian itu sama sekali. Gantian tes, lu naik puncak turun lagi Cianjur, disetut lagi sampai kalau Bandung. masih di bawah itu puncak, setahu gue masih banyak tanjakan. Hotel mati kan, masih banyak tanjakan. Itu kaki gimana rasanya? Ya wes gantian, mau gimana? Kan itu lah rasa persaudaraan. Bukan kakinya, stepnya, yang dorongnya. Bisa. Kalau kaki bisa dicopot, dia bisa gantian gitu. Bisa. Aduh, Bapak Umam bisa aja bercanda. Itu mungkin karma dulu kan Dani sering ngecengin gue ya. Makanya ganti oli, sering dicek oli gitu kan, sering ngecengin gue dulu pas lagi motor gue mati yang di Asroban tadi. Nah pas dia di itu, terus gue ngomong itu karma lu Dan, sering ngecengin gue, mampus sekarang lu. Untung lu sekarang banyak temen, coba kayak gue dulu sendirian, gimana lu? Real karma. Iya karma Itu bener cerita. Ya kalaupun emang Umam pengen tanya langsung ke Pak Wakatum, dah itu udah punya cerita baik banget, punya cerita terindah lah kalau disebutnya. Mungkin Mas Dani kalau lagi nonton, kalau ditonton, Nanti buat Dani saya kasih linknya ini. Saya kasih linknya ini YouTube ini. Kita gibah Dan. Tadi balik lagi ke komunitas ya. Di cara gimana ya? Mas Anggir kan sebagai ketua di Smoke Sutra, gimana sih caranya menyatukan pikiran anak-anak yang beda pemikiran terus jadi nganut lah ibaratnya ke Mas Anggir? Mungkin ada tips dan triknya.